teman-teman semuanya, perkenalkan nama aku Yana dari kelas 10 AKL 1. Kali ini aku mau ngebahas tentang tokoh sejarah yang ada di Indonesia, yaitu Bapak Insinyur Muhammad Hatta. Mungkin beberapa dari kalian cuma tahu kalau Bapak Muhammad Hatta ini sebagai proklamator dan juga wakil presiden dari Soekarno. Sebenarnya ada satu hal lagi yang mungkin beberapa dari kalian nggak tahu, yaitu ada dalam video ini yang pastinya. Maka dari itu kalian harus nonton video ini sampai habis dan kalian harus mendengarkan dengan cermat agar kalian tahu. Kalau kayak gitu, tanpa basa-basi kita langsung aja ke videonya. Let's go. Muhammad Hatta lahir pada 12 Agustus 1902 di Bukit Tinggi, Sumatera Barat, dari keluarga Minangkabau yang religius. Dia juga dikenal sebagai sosok yang gemar membaca, juga memiliki ketertarikan terhadap politik dan juga ekonomi. Dasar pendidikan yang kuat dan juga karakteristik yang disiplin menjadi bagian utama dari Hatta menuju untuk terjun ke panggung perjuangan nasional. Pada tahun 1921, Muhammad Hatta berkuliah di Handels Hogeschool Rotterdam. Di sana, ia memimpin Penghimpunan Indonesia atau PI dan gigih menyuarakan kemerdekaan Indonesia di forum internasional melalui tulisan-tulisan tajam yang menentang kolonialisme. Sekembalinya di Indonesia pada tahun 1932, ia aktif dalam pergerakan nasional hingga berkali-kali ditangkap oleh Belanda. Hatta mengalami masa pembuangan yang keras di Boven de Goel dan Banda Neira, namun tetap teguh pada prinsipnya. Puncak perjuangannya terjadi pada 17 Agustus 1945 saat ia bersama Soekarno memproklamasikan kemerdekaan. Sebagai wakil presiden pertama, Hatta menjadi otak di balik penataan sistem pemerintahan dan kebijakan ekonomi awal negara. Hatta memperkenalkan konsep demokrasi ekonomi yang berbasis pada koperasi. Baginya, koperasi adalah alat perjuangan ekonomi rakyat kecil. Dedikasi ini membuatnya dikukuhkan sebagai Bapak Koperasi Indonesia pada Kongres Koperasi 1947. Dikenal sangat jujur, Hatta pernah dikisahkan tidak mampu membeli sepatu yang dia impikan untuk menjaga integritas keuangannya. Pada tahun 1956, Muhammad Hatta mundur dari kursi jabatan wakil presidennya karena perbedaan pendapat politik dengan Soekarno. Namun, ia tetap aktif dalam menulis karya-karya intelektual seperti Demokrasi Kota. Muhammad Hatta wafat pada 14 Maret 1980. Ia meninggalkan warisan pemikiran yang abadi. Ia bukan sekedar proklamator, melainkan simbol kejujuran, kecerdasan, dan juga kesederhanaan bangsa. Hatta adalah teladan nyata bahwa kepemimpinan sejati itu berakar dari pengabdian pada rakyat, bukan pada ambisi pribadi. Kepemimpinan bukan tentang apa yang bisa diambil, namun tentang apa yang bisa diberi. Seperti Bung Hatta yang memilih menjaga kejujuran meski hanya sekedar membeli sepatu, tapi baginya harga diri seorang pemimpin itu jauh lebih mahal dibanding harta benda. Oke, jadi gimana nih menurut kalian tentang cerita yang udah aku sampaikan di video ini? Apakah kalian suka sama videonya? Dan kalau kalian suka, kalian boleh like, subscribe, dan juga komen di video ini. Dan jangan lupa share ke teman-teman kalian, biar teman-teman kalian tahu tentang perjalanan hidup Bapak Muhammad Hatta, sang nurani bangsa. Mungkin segini dulu yang bisa aku sampaikan ke kalian. Dan makasih kalian udah mau dengerin video ini, udah mau ngedengerin aku nyampain cerita tentang Bapak Muhammad Hatta. Dan sampai jumpa di lain hari atau sampai jumpa di lain waktu. Dadah.